bagi saudara-saudara di pagi yang indah ini. Kita percaya Tuhan kita tetap baik, meskipun kita sedang kondisinya tidak baik, meskipun jalan di depan kita tidak rata, tapi kita percaya Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita, dan Dia selalu akan menyertai kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita sembah Allah mujizat, sumber penolong, sumber mujizat bagi yang membutuhkan, bagi yang lemah lesu, bagi yang terjatuh tergeletak. Engkau Allah yang setia, Engkau menolong kami, memberi kekuatan, memberikan solusi, memberi jamahan, menguatkan hati kami. Oh Tuhan, kami
Oh Yesus, terima kasih Tuhan atas kuasa, atas kasih setiamu yang kau curahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak sanggup Tuhan untuk menjalani hari-hari kami yang gelap jika Engkau tidak ada di samping kami Tuhan. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang meneduhkan hati kami Tuhan. Engkau senantiasa di samping kami Tuhan, untuk membuka jalan bagi kami dan untuk menghibur kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga perlu firman-Mu Tuhan pada pagi hari Tuhan. Kau urapi, Kau berikan yang terbaik bagi kami benih-benih-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini berjumpa kembali dalam doa pagi GKI Pondok Daud. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan untuk kita pribadi lepas pribadi bisa mendapatkan rema untuk kita melewati hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya membawakan tema cintai kebenaran, tegakkan keadilan, yang saya ambil dari Amos pasalnya yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan 17. Melawan perkosaan keadilan. Hei kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengemaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang terkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hei kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai petani, dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan di tengah-tengahmu, firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana kita sebagai orang Kristen harus mencintai kebenaran dan menegakkan keadilan. Di dalam Amos 5 pasalnya yang ayatnya yang ke-7 sampai 13 ini, Allah menegur keras bangsa Israel yang menginjak-injak orang lemah, menerima suap dan mengabaikan kebenaran. Pada waktu itu, orang-orang Israel ini ibadahnya sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah tidak suka kepada mereka karena mereka menginjak-injak orang yang lemah, mereka menerima suap dan mengabaikan kebenaran. Allah tidak berkenan kepada ibadah yang hanya di bibir saja, tetapi
hidup mereka penuh dengan kejahatan. Nah, di pasal sebelumnya kita bisa baca bahwa Allah mengatakan bahwa ibadah orang Israel ini adalah ibadah yang jahat. Mereka tidak mau kembali kepada Tuhan. Jadi ketika cara ibadah orang Israel ini sangat luar biasa, tetapi mereka melakukan sesuatu yang jahat. Dan ketika mereka ditegur oleh Tuhan, mereka tidak mau kembali kepada Tuhan. Nah, itulah yang membuat Tuhan tidak berkenan pada ibadah mereka. Lalu bagaimana kita sebagai orang percaya ini menghadapi kehidupan? Yang pertama, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Ya, di ayatnya 14 dikatakan carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Allah rindu umatnya hidup dalam kebenaran, mencintai keadilan dan menolak kejahatan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya tentu sudah menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Orang yang sudah menerima Yesus, otomatis dia sudah menerima Roh Kudus di dalam hidupnya. Nah, maka dari itu sebagai orang yang percaya, kita harus mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita tidak boleh hidup sesuai dengan apa yang kita pikirkan secara pribadi, tetapi kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 13 di sini dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, jadi di sini dijelaskan Bapak Ibu Saudara, bagaimana seharusnya orang percaya mengandalkan Roh Kudus di dalam hidupnya. Sesuatu yang ada di depan atau masa depan, sebagai orang yang biasa saja kita pasti akan bertanya-tanya. Kita pasti tidak tahu arah ke depan harus seperti apa. Tetapi sebagai orang percaya, ketika kita mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di sini dikatakan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kita tidak perlu bingung Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengandalkan Roh Kudus, apapun yang ada di dalam kehidupan kita yang akan kita lakukan itu pasti sesuai dengan perintah Tuhan. Maka dari itu, sesuatu yang berasal dari Tuhan tentu saja sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang jahat. Nah, kemudian di sini dikatakan, baiklah setiap kita mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran. Kita harus menekankan kedagingan kita, karena dari situlah sumber dari segala kejahatan. Nah, sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, tentu kita harus mengerti akan kebenaran. Karena di sini tadi dikatakan cintai kebenaran dan tegakkan keadilan. Ketika kita mengerti tentang kebenaran, kita pasti juga akan bisa menegakkan keadilan. Seperti orang-orang di Israel tadi, mereka menekan orang-orang yang lemah. Mereka mengambil upah atau menerima suap dan sebagainya. Tetapi ketika kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mencintai kebenaran, pasti kita akan menegakkan keadilan. Nah, dari situlah orang-orang yang sudah mencintai kebenaran ini pasti bisa menegakkan keadilan. Ketika kita sudah dipercaya oleh Tuhan sebagai orang pemimpin, entah itu di dalam pekerjaan, entah itu di dalam suatu komunitas, entah itu sebagai pemimpin OSIS di sekolah, atau karang taruna, atau bapak-bapak, atau ibu-ibu dan sebagainya. Ketika kita dipercaya sebagai pemimpin, tentu kita akan menegakkan keadilan. Kita tidak pernah atau kita tidak akan mau disuap, kita tidak akan bisa ojo-ojoi atau diberikan sesuatu ya seperti itu. Dan kita juga akan tidak pandang bulu. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Kita tidak mau memandang siapa yang benar, siapa yang salah secara subjektif, tetapi kita memandang secara benar-benar adil.
disitulah seharusnya sebagai orang percaya kita memposisikan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Matius 5 ayat 16 juga dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, di sini kita perlu garis bawahi, ketika kita bercahaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mencintai kebenaran, kita sudah bisa menegakkan keadilan, lalu untuk apa itu semua? Tentu saja itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Di sini dikatakan perbuatan baik dan untuk memuliakan Bapamu di surga. Di sini titik tertinggi ketika orang percaya melihat melihat hidup kita, hidup dalam kebenaran, itu bukan sedang melihat kita, tetapi sedang melihat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan suatu kebenaran, kita sedang melakukan sesuatu keadilan, itu semua bukan karena kita sendiri, tetapi karena Tuhan, karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, maka kita sanggup melakukan semuanya itu. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bagaimana kita sebagai orang percaya, apakah kita berani bersuara untuk kebenaran? Apakah kita hidup mencerminkan kasih dan keadilan Tuhan? Dan apakah kita menjadi terang di tengah dunia yang gelap? Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menjadi umat Tuhan yang berkenan, mencintai yang baik, menolak kejahatan, dan hidup di dalam kasih yang nyata. Amin. Tuhan Yesus memberkati.